Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifat-sifatnya. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau tulisan. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 manfaat gotong royong. Pernahkah kamu melihat warga bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahmu? Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contoh gotong royong adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Berikut beberapa contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Kegiatan kerja bakti menunjukkan sikap gotong royong. Kegiatan gotong royong memiliki banyak manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. 5. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Pembelajaran 5 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Informasi dapat kita temukan dalam sebuah teks, baik berupa wacana atau gambar. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Kita dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Materi selanjutnya muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 arti penting gotong royong. Apakah kamu pernah melihat berita tentang banjir? Biasanya setelah banjir surut, lumpur dan sampah menumpuk di jalan maupun di rumah warga. Jika tidak segera dibersihkan, sampah dan lumpur tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Membersihkan lingkungan akan membutuhkan waktu lama jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warga. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Apakah kamu pernah melakukan gotong royong? Materi selanjutnya muatan matematika KD 3.7 dan 4.7 mengukur berat benda dengan satuan baku. Di kelas 2 kita telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau kg atau gram atau g. Ada timbangan duduk yang umumnya digunakan untuk menimbang tepung, telur atau gula. Timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Neraca untuk menimbang perhiasan. Timbangan badan untuk menimbang berat badan. Perhatikan contoh menimbang gula menggunakan timbangan duduk di samping. Hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jadi berat gula pasir tersebut adalah 500 gram. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.